Sejarah terbentuknya Pulau Bali. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya amin, amin ya robbal alamin. Pulau Bali, yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata, memiliki sejarah terbentuk yang sangat menarik dan kaya akan mitologi. Menurut legenda, terbentuknya Bali berawal dari kisah Dewi Danu, dewi yang menguasai air dan kehidupan. Konon, di zaman purba, ada sebuah kerajaan besar yang berada di tengah samudera luas. Karena kerusakan alam yang terjadi akibat pertempuran antara dewa-dewa, Pulau Bali pun muncul sebagai tempat yang aman dan subur. Ada pula cerita dari tradisi lisan masyarakat Bali yang menyebutkan bahwa pulau ini terbentuk karena karya dari Dewa Batara Mahadewa. Dalam kisah ini, Mahadewa ingin menciptakan sebuah tempat yang indah, kaya akan alam, dan bisa menjadi tempat tinggal bagi umat manusia. Dengan kekuatan ilahi yang dimilikinya, Mahadewa menciptakan Pulau Bali dari lautan, membuat tanahnya subur dan memancarkan keindahan alam yang tak tertandingi. Secara geologis, terbentuknya Pulau Bali dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik yang terjadi jutaan tahun lalu. Bali terletak di jalur cincin api Pasifik, yang menjadikannya daerah yang kaya akan gunung api aktif, seperti Gunung Agung. Gunung ini, yang dianggap sebagai pusat spiritual bagi masyarakat Bali, turut memberikan pengaruh pada pembentukan tanah Bali. Pada zaman prasejarah, Bali dihuni oleh berbagai kelompok manusia yang datang melalui jalur laut. Bali semakin berkembang pada masa kerajaan Majapahit di Jawa, sekitar abad ke-14, ketika Bali menjadi bagian dari pengaruh kebudayaan Hindu yang sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, Bali tetap mempertahankan budaya dan tradisinya yang unik meskipun sering mendapat pengaruh dari luar. Setelah Pulau Bali terbentuk, kehidupan mulai berkembang di atas tanah yang subur tersebut. Masyarakat pertama yang menetap di Bali adalah para petani yang memanfaatkan kekayaan alam, terutama tanah vulkanik yang sangat subur, untuk bertani. Mereka menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Keberadaan sungai-sungai yang mengalir deras dari gunung-gunung yang tinggi, seperti Gunung Agung dan Gunung Batur, menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, Bali mulai dikenal oleh bangsa-bangsa lain di wilayah Asia Tenggara. Pengaruh budaya India, terutama agama Hindu, mulai masuk ke Bali pada abad pertama Masehi. Penyebaran agama ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan kebudayaan Bali. Kerajaan-kerajaan Hindu mulai muncul, dengan Bali menjadi salah satu pusat kebudayaan Hindu di kawasan Asia Tenggara. Keindahan seni, arsitektur, dan upacara keagamaan Bali berkembang pesat, menciptakan ciri khas budaya yang masih bertahan hingga kini. Pada abad ke-10, Bali menjadi bagian dari kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa. Namun, pada abad ke-14, saat kerajaan Majapahit yang berada di Jawa mengalami puncak kejayaannya, Bali menjadi bagian dari kerajaan ini. Majapahit mengirimkan pengaruh budaya yang sangat kuat, yang mendorong berkembangnya seni dan budaya Bali. Pada masa ini, banyak seniman dan pemikir dari Majapahit yang datang ke Bali dan berperan dalam menciptakan warisan budaya yang sangat kaya. Namun, pada abad ke-16, ketika Majapahit runtuh, Bali menjadi kerajaan yang merdeka dan mulai mengalami perpecahan. Meski begitu, Bali tetap menjaga keunikan budayanya. Selama berabad-abad berikutnya, Bali menjadi tempat yang menarik bagi para pedagang, pelaut, dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Pada abad ke-19, Bali mulai dikenal lebih luas oleh dunia luar. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Bali. Belanda akhirnya menguasai Bali setelah serangkaian pertempuran dengan kerajaan-kerajaan Bali pada akhir abad ke-19. Meskipun Bali berada di bawah kekuasaan Belanda, budaya dan agama Hindu tetap terjaga dengan baik. Pada awal abad ke-20, Bali mulai dikenal sebagai destinasi wisata, terutama bagi para seniman dan penulis dari barat yang datang untuk mengagumi keindahan alam dan budaya Bali. Salah satu yang terkenal adalah pelukis asal Amerika, Walter Spies, yang datang ke Bali pada 1920-an dan berperan penting dalam memperkenalkan Bali ke dunia internasional. Bali terus berkembang sebagai pusat pariwisata global,
Namun masyarakat Bali tetap menjaga tradisi dan upacara adat mereka yang kaya. Upacara seperti galungan dan kuningan, serta tarian-tarian tradisional seperti barong dan legong, tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Meskipun dunia terus berubah, Bali tetap memelihara nilai-nilai budaya dan spiritual yang sudah ada sejak zaman dahulu. Seiring berjalannya waktu, Bali semakin dikenal dunia karena perpaduan harmonis antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan spiritualitas yang mendalam. Masyarakat Bali tidak hanya dikenal sebagai petani yang cermat, tetapi juga sebagai pelestari tradisi yang unik. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini, dari laut, gunung, hingga tanah, adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang harus dihormati. Dalam setiap aspek kehidupan mereka, orang Bali selalu menyertakan unsur spiritual. Rumah mereka dibangun dengan arah yang tepat, sesuai dengan filosofi tata ruang Bali yang disebut Asta Kosala Kosali, yang menyesuaikan bangunan dengan arah angin dan posisi matahari. Bahkan, dalam proses bertani, sistem subak yang khas, yang menggunakan irigasi terorganisir dengan sangat baik, juga tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan teknis tetapi juga spiritual. Para petani Bali meyakini bahwa keberhasilan mereka dalam bertani adalah hasil dari keseimbangan antara alam, dewa-dewa, dan leluhur mereka. Pada abad ke-16, saat Bali menjadi pusat perhatian kerajaan-kerajaan Eropa yang menginginkan kekuasaan atas pulau-pulau di Indonesia, kehidupan masyarakat Bali diuji dengan kedatangan bangsa-bangsa asing. Namun, meskipun mengalami banyak tekanan dan peperangan, Bali tidak pernah kehilangan identitasnya. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Bali adalah Perang Puputan pada akhir abad ke-19, ketika Belanda datang untuk menaklukkan Bali. Di depan pasukan Belanda yang jauh lebih besar, Raja-Raja Bali memilih untuk mati secara tragis daripada menyerah. Keputusan ini menjadi simbol keberanian dan kehormatan, dan memperkuat keyakinan bahwa Bali adalah tanah yang dihormati dan dihargai, bukan hanya oleh penduduknya tetapi oleh dunia luar. Pasca perang, Bali akhirnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Namun selama masa kolonial ini, banyak seniman Eropa yang tertarik pada Bali. Mereka datang dengan penuh kekaguman akan keindahan alam dan budaya Bali, mulai dari lukisan hingga tulisan-tulisan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Para seniman ini, seperti Walter Spies, menginspirasi banyak orang untuk mengunjungi Bali. Gaya seni Bali pun semakin berkembang, dipengaruhi oleh para seniman barat yang datang ke pulau ini, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun, Bali bukan hanya menarik bagi seniman. Sejak abad ke-20, pulau ini mulai menjadi destinasi wisata bagi para pelancong dari seluruh dunia. Keindahan pantainya, budaya yang kaya, dan keramahan penduduk setempat menarik banyak wisatawan internasional. Bali berkembang menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, dengan wilayah seperti Ubud yang menjadi pusat seni dan budaya, sementara pantai-pantai di Kuta dan Seminyak menjadi magnet bagi para peselancar dan pencari liburan. Menariknya, meskipun Bali mengalami transformasi menjadi destinasi pariwisata internasional, masyarakat Bali tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional mereka. Setiap upacara keagamaan, seperti upacara ngaben untuk menghormati orang yang telah meninggal, tetap menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Dalam upacara ini, mayat dipersiapkan dengan sangat hati-hati, diperlakukan sebagai objek yang penuh kehormatan, dan akhirnya dibakar dalam sebuah prosesi yang sangat megah. Ini bukan hanya tentang pelepasan jasad, tetapi tentang memperkuat ikatan antara dunia fisik dan spiritual. Keberadaan Bali sebagai pulau yang tak hanya sekadar tempat wisata, tetapi sebagai tempat spiritual, menjadi daya tarik yang semakin kuat. Banyak wisatawan yang datang untuk mencari kedamaian batin, untuk berelaksasi bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Yoga, meditasi, serta retret spiritual kini menjadi bagian dari daya tarik Bali yang tak terpisahkan. Bali menjadi tempat di mana orang bisa melarikan diri dari rutinitas dunia modern dan menemukan kedamaian, dengan berpadu harmonis dengan alam dan budaya yang mendalam. Kini, Bali terus mempertahankan keberagaman yang unik,
meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Pulau ini tetap menjadi tempat yang memikat, yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, dan yang mengajarkan dunia tentang pentingnya keseimbangan antara alam, manusia, dan spiritualitas. Sejarah panjangnya, yang dimulai dari legenda dewa-dewa yang menciptakan pulau ini hingga pertempuran besar, terus hidup dalam setiap jengkal tanah Bali, dalam setiap tradisi, dan dalam setiap hati orang Bali yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur mereka. Seiring dengan kuatnya pengaruh agama Hindu di Bali, lahirlah berbagai larangan dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Bali. Larangan-larangan ini bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga bagian dari ajaran spiritual yang bertujuan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Setiap aspek kehidupan, baik itu dalam berinteraksi dengan sesama, beribadah, maupun dalam aktivitas sehari-hari, selalu melibatkan prinsip keharmonisan ini. Salah satu larangan yang paling dikenal adalah larangan terhadap pelanggaran kesucian. Di Bali, ada sebuah konsep penting yang dikenal dengan istilah sangkara, yang berarti sesuatu yang telah diberkahi atau disucikan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat merusak kesucian, seperti berbicara kasar, berbohong, atau melakukan perbuatan tercela, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai spiritual. Masyarakat Bali sangat menjaga sikap dan tutur kata mereka, terutama saat berinteraksi dengan orang tua, orang yang dihormati, atau dalam upacara keagamaan. Larangan makan daging sapi juga sering ditemukan dalam budaya Bali, terutama bagi mereka yang beragama Hindu. Sapi dianggap sebagai hewan yang suci karena dalam ajaran Hindu, sapi adalah simbol dari Dewi Kamadhenu yang melambangkan keberuntungan dan kesuburan. Oleh karena itu, dalam banyak komunitas Bali, daging sapi dianggap tabu untuk dimakan dan disajikan, meskipun ini tidak berlaku di seluruh Bali, tetapi lebih pada komunitas-komunitas tertentu yang lebih ketat dalam menjalankan ajaran agama mereka. Selain itu, terdapat larangan yang lebih khusus terkait dengan hari-hari suci dalam kalender Bali, seperti Hari Nyepi. Pada Hari Nyepi, yang merupakan tahun baru Saka bagi umat Hindu Bali, seluruh pulau Bali wajib diam dan tidak melakukan aktivitas apapun. Selama Nyepi, larangan meliputi tidak keluar rumah, tidak menyalakan api, tidak bepergian, bahkan tidak bekerja atau berbuat gaduh. Ini adalah hari untuk melakukan refleksi diri, berdoa, dan memohon ampunan serta berkontemplasi untuk menyucikan batin. Hari Nyepi dimulai dengan upacara melasti dan diakhiri dengan perayaan ogoh-ogoh yang menggambarkan roh jahat yang diusir dengan cara dibakar. Ada pula larangan selama menstruasi bagi perempuan Bali. Selama masa menstruasi, perempuan Bali dianggap tidak suci dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti upacara keagamaan atau memasuki area tempat yang dianggap sakral, seperti pura atau tempat persembahyangan. Ini bukan berarti perempuan dianggap rendah, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa selama periode tersebut, perempuan lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan oleh karena itu perlu menjaga jarak dari hal-hal yang berkaitan dengan kesucian dan spiritualitas. Di luar itu, ada juga larangan terhadap perbuatan tidak sah atau perbuatan yang merusak keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, perkelahian, pencurian, dan penipuan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum adat, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat Bali sangat mengedepankan prinsip gotong royong, kerjasama, dan harmoni, keharmonisan, di mana perselisihan dan ketegangan sosial dianggap sebagai hal yang sangat tidak diinginkan. Larangan terhadap tindakan yang merusak alam juga sangat ditekankan dalam budaya Bali. Alam dan lingkungan hidup bagi orang Bali adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka. Setiap pohon, batu, sungai, atau gunung diyakini memiliki roh, dan oleh karena itu perlu dihormati dan dijaga kelestariannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bali memiliki larangan untuk membuang sampah sembarangan, merusak pohon-pohon tertentu, atau melakukan pembalakan liar. Bahkan dalam pembukaan lahan untuk pertanian, mereka selalu memperhatikan keseimbangan alam dan berusaha tidak merusak lingkungan sekitar. Pada tingkat yang lebih mendalam, larangan terhadap pelanggaran terhadap waktu juga sangat penting. Dalam masyarakat Bali,
Waktu bukan hanya sekadar hitungan jam dan menit, tetapi berhubungan dengan siklus kosmik dan spiritual. Waktu dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari alam semesta, dan setiap aktivitas harus dilakukan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, ada waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak baik untuk melakukan aktivitas tertentu, misalnya tidak melakukan perjalanan jauh pada hari-hari tertentu, atau tidak mengadakan perayaan pada waktu yang tidak sesuai. Selain itu, larangan dalam penggunaan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup juga sangat ditekankan dalam ajaran Hindu Bali. Bali, dengan adat dan tradisi yang kuat, menekankan pentingnya sikap damai, penyelesaian masalah dengan cara musyawarah, dan menghindari konflik terbuka. Kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma, kebenaran, dan akan membawa dampak buruk bagi individu tersebut serta masyarakat secara keseluruhan. Pada intinya, larangan-larangan dalam budaya Bali tidak hanya sekadar aturan yang mengikat, tetapi lebih sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Melalui berbagai larangan ini, masyarakat Bali berusaha menjaga agar kehidupan mereka tetap selaras dengan alam, menjaga kedamaian, serta menghormati ajaran leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap larangan adalah cerminan dari upaya untuk hidup dalam keharmonisan, baik dengan sesama manusia, dengan alam, maupun dengan kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta.